Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya dengan saya Raymond. Sekarang kita akan mau membahas mengenai salah satu berita yang masih cukup viral, yaitu tentang royalti. Tapi kita akan membahas dari sisi hukum secara umum saja, terus kemudian kita akan bahas juga mengenai perpajakannya. Dan kita mulai aja langsung. Royalti bisa bikin bangkrut, iya banget kalau kita tidak tahu bagaimana cara membayarnya, kemudian juga dari sisi perpajakannya juga kita tidak membayarkannya, dan seterusnya. Apalagi kalau dari sisi orang pribadi yang seharusnya bisa menggunakan NPPN, tetapi akhirnya mereka tidak menggunakan, gimana nggak bikin bangkrut hal seperti itu. Oke, kita langsung masuk aja ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah kita akan bahas dulu di bagian yang pertama ini hanya untuk pengetahuan umum dari sisi hukum. Yang kedua adalah untuk perpajakannya. Oke, apa itu royalti? Dalam konteks hukum dan ekonomi, royalti didefinisikan sebagai imbalan yang diberikan atas pemanfaatan hak ekonomi, satu ciptaan, produk hak terkait, atau bentuk kekayaan intelektual lainnya. Konsep ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Nah, disinilah terjadi perubahan. Pada tahun 2021, pemerintah secara khusus menerbitkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Peraturan ini menjadi landasan hukum yang penting karena secara eksplisit mengatur berbagai bentuk layanan publik yang bersifat komersil menjadi wajib membayar royalti atas pemanfaatan lagu dan ataupun musik. Penting untuk membedakan hak antara hak cipta dan hak terkait, karena keduanya memiliki perlakuan hukum dan skema royalti yang juga berbeda. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta secara otomatis saat sebuah karya orisinil terwujud. Contohnya adalah hak seorang penulis atas bukunya atau hak seorang komposer atas melodinya. Sedangkan hak terkait adalah hak yang diberikan kepada pelaku pertunjukan, seperti penyanyi atau musisi, kemudian ada produser fonogram yaitu pihak yang memproduksi rekaman, dan lembaga penyiaran atas karya mereka. PP nomor 56 tahun 2021 dan peraturan turunannya mengelola royalti dari kedua jenis hak ini. Mengapa sih kita harus membayar royalti? Jadi, terkadang para pemilik bisnis beranggapan bahwa izin langsung dari musisi atau berlangganan layanan streaming pribadi itu sudah cukup gitu ya. Namun hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan amanat Undang-Undang Hak Cipta, dibentuklah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang berfungsi sebagai institusi nirlaba untuk mengelola hak ekonomi para pencipta dan pemilik hak terkait. LMKN memiliki kewenangan sentral untuk mengumpulkan royalti dari para pengguna komersil dan mendistribusikannya kembali kepada para pemegang hak. Dari sisi pengguna, LMKN menyederhanakan proses perizinan. Tanpa LMKN, sebuah kafe atau restoran yang ingin memutar jutaan lagu dan ribuan musisi harus mengurus lisensi satu persatu. Ini adalah sebuah proses yang mustahil dan tidak efisien. Melalui LMKN, pengguna cukup membayar satu kali lisensi untuk seluruh kantong musik, katalog musik yang dikelola oleh lembaga tersebut. Dari sisi pencipta dan pemilik hak terkait, LMKN memastikan bahwa royalti dapat terkumpul dan terdistribusi secara transparan, proporsional, dan adil. Hal ini memungkinkan mereka untuk fokus pada penciptaan karya baru tanpa harus membuang waktu dan sumber daya untuk mengumpulkan royalti dari setiap penggunanya. Adanya mekanisme sentralisasi ini juga menghindari potensi polemik hukum baru yang bisa timbul jika terjadi kesepakatan individu yang tidak terstruktur. Kemudian, kita akan membahas mengenai tarif dan mekanismenya, ya, tarif dan mekanismenya berapa yang harus dibayar dan seterusnya. Nah, kita akan lihat di sini rincian tarif royalti dan hak cipta. Oke ya, teman-teman, untuk tulisan ini ada di ppn.blogspot.com. Jadi teman-teman bisa membacanya dan melihatnya secara lebih detail sehingga teman-teman bisa mendapatkan kesimpulan yang jauh lebih banyak. Oke, di restoran dan kafe satuan perhitungannya itu per kursi per tahun. Kalau diskotik itu bisa sampai per meter persegi per tahun, ya, begitu juga dengan pub. Jadi ini beda-beda ya perhitungannya. Kayak seminar itu per hari gitu. Kemudian ada tunggu itu persambungan dan seterusnya ya teman-teman ya. Nah, tarif hak ciptanya berapa? 60.000 teman-teman. Terus kemudian tarif hak terkaitnya 60.000. Sehingga kalau di total itu 120.000. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya kan tadi udah dikatakan bahwa ini per kursi per tahun. Jadi kita tinggal lihat nih. Dengan menggunakan tarif per kursi per tahun yang sebesar 120.000, maka dapat dilakukan simulasi sebagai berikut. Kafe kecil dengan 20 kursi, biaya royalti yang harus dibayar adalah 20 kursi kali 120.000 sehingga bayar 2.400.000 per tahun. Kalau restoran sedang 50 kursi ya tinggal kali aja gitu ya. Restoran besar juga 100 kursi ya tinggal kali aja langsung.
Perlu ditekankan bahwa penghitungan di atas adalah untuk pembayaran royalti murni, fee-nya aja gitu, dan belum termasuk aspek perpajakan. Prosedur pembayaran royalti kini dapat dilakukan dengan mudah melalui sistem digital LMKN. Pengguna cukup mendaftarkan usahanya dan membayar sesuai dengan proforma invoice yang diberikan. Jadi sebelumnya daftar dulu, terus kemudian nanti ada peninjauan, nanti setelah itu baru dibuatkan proforma invoice dan seterusnya. Kemudian pihak LMKN menyadari bahwa tidak semua pelaku usaha ini memiliki kapasitas finansial yang sama, terutama bagi UMKM. Oleh karena itu, tersedia mekanisme keringanan nih atau pembebasan tarif royalti yang dapat diajukan secara resmi kepada LMKN. Nah, teman-teman, jadi kalau tidak mau membayar secara legalnya harus meminta secara tertulis kepada LMKN ini gitu. Nah, selain itu terdapat beberapa cara legal supaya kita nggak perlu bayar nih, nggak perlu bayar royaltinya gitu ya, fee royaltinya. Jadi yang pertama adalah gunakan musik bebas royalti atau royalty free music. Terdapat banyak platform menyediakan musik berlisensi royalty free atau Creative Commons yang memperbolehkan penggunaan komersil. Kemudian yang kedua adalah menciptakan karya musik sendiri. Nah, ini rada susah tetapi ini paling aman karena posisinya kita menciptakan musik sendiri. Kemudian menggunakan suara alam orisinil ya seperti burung dan sebagainya. Tetapi ingat teman-teman, bukan merupakan karya kreatif orang lain. Kalau hasil rekaman juga dari orang lain ya itu juga akhirnya harus bayar royalti juga gitu teman-teman. Tetapi di sini aku menyarankan banget gunakan saja AI gitu, seperti Suno atau, Refusion gitu ya. Terus kemudian sekarang nama Refusion sekarang sudah berubah menjadi Producer.ai. Jadi teman-teman bisa bebas dari pembayaran-pembayaran royalti seperti itu. Nah, teman-teman tinggal ciptakan aja lagu sesuai dengan ya tema restoran kalian, tema pub kalian. Ya kalau pub mungkin rada susah ya karena memang menggunakan lagu-lagu yang biasanya memang digunakan untuk menarik pelanggan gitu, kalau memang untuk penyanyinya. Tetapi kalau memang hanya untuk rekaman saja, yang rekaman yang diputar ulang, seharusnya teman-teman bisa menggunakan itu, apalagi ke restoran. Jadi teman-teman bikin aja lagu sendiri gitu di Refusion ataupun di Producer.ai. Kalau aku sih nyaranin pakai Producer.ai karena posisinya memang kalau menurut aku jauh lebih baik gitu ya hasil daripada Producer.ai dibanding dengan Suno. Yaitu hanya saran pribadi aja ya. Jadi bisa menggunakan apapun AI-nya tetapi kalau kita gunakan itu rasa-rasanya itu akan jauh lebih aman dibanding kita menggunakan karya musik orang lain. Toh dimanapun juga akhirnya kita bisa menggunakan belajar untuk menggunakan AI itu. Oke teman-teman itu aja videonya. Video berikutnya kita akan membahas mengenai dari sisi perpajakannya. Oke, see you. Bye-bye.